ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang berbahagia ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat dan karunia, dimudahkan inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mudahkan kita melangkahkan kedua kaki kita dari kediaman kita, dari aktivitas harian kita menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih Muslim, yakni masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk sama-sama mewujudkan bentuk ubudah kita, penghambaan kita sebagai seorang hamba kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang berjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Semoga kita semua ikut di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Khutbah pada kali yang singkat ini Al-Khatib akan mengangkat sebuah tema. Manhum khairun nas? Siapakah mereka yang diberikan gelar sebaik-baik manusia? Ma'asyiral muslimin, pepatah mengatakan bukan menjadi permasalahan penting siapakah manusia yang terbaik itu, tetapi yang terpenting siapakah di antara kita yang mau berbuat baik. Berbuat baik merupakan perkara yang yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang disebut dengan kebaikan itu dan apa standarnya? Apakah mereka orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi? Apakah mereka orang-orang yang berikan harta melimpah, mobil yang mewah, rumah yang megah? Apakah mereka yang punya investasi di mana-mana? Apakah ini semua dikatakan orang-orang yang baik? Apakah ini dikatakan orang-orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Jika kita salah memahami, jika kita sebagai orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, salah mengambil standar, maka kita akan menjadi orang-orang yang sesat, menjadi orang-orang yang terlena, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti orang-orang yang memusuhi Islam dan muslimin. Wa na'udzubillahi min dzalika. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Jika kita buka lembaran Al-Qur'an, kita buka hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak ada satu ayat pun, hadis pun yang mengisyaratkan tentang standar manusia yang terbaik itu terkait dengan kebendaan, terkait dengan dunawiyah.
La jabatan, tidak pula harta, tidak pula pangkat, tidak pula kemewahan hidup. Tetapi jika kita lihat kembali, kita telaah kembali ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita dapatkan satu di antaranya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, oleh Imam Al-Hakim dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, ayun nasi ahaba ila Allah wa ayu a'mali ahaba ila Allah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, manusia yang bagaimanakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat, ayun nas, siapakah manusia yang paling baik ya Rasulullah? Kemudian, amal yang bagaimanakah ya Rasulullah? Wahai utusan Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqul masduq, yang perkataannya benar dan dibenarkan, ragu apalagi ingkar dengan sunnahnya dan perkataannya membawa kita kepada kemunafikan, bahkan membawa kita kepada kekufuran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahaban nasi ilallah anfa'ahu linnas. Wa fi riwayatin, khairin nasi anfa'u linnas. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Dalam riwayat, sesungguhnya manusia yang terbaik itu anfa'u linnas, adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesama, bagi manusia yang lain. Wa ahabal a'mali ilallahi. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kebahagiaan, rasa bahagia, rasa tenang yang kita masukkan oleh sebab kita seseorang menjadi senang, itulah di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ilmu hadis ini sahih insyaallah taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Dari hadis yang panjang ini yang saya bacakan adalah petikan hadis tersebut. Dapat diambil beberapa hikmah dan pelajaran. Yang pertama, bahwa Islam itu ternyata datang kepada manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa agama syariatnya kepada kita semua. Ternyata bukan hanya menjadikan umatnya sebagai ubat, sebagai orang-orang yang rajin ibadah untuk dirinya, yang rajin puasa saja, yang rajin salat saja, yang rajin baca Quran saja. Ini semua baik, ini semua baik, ini semua dimuliakan oleh Allah, ini semua dicintai oleh Allah. Tapi ternyata tidak hanya sebatas itu, ma'asyiral muslimin. Kita lihat hadis ini, di antara amal-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesama. Ini yang pertama. Karena itulah kita lihat dalam kehidupan salaf rahmatullah alaih, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah, menjadikan generasi yang tidak hanya untuk dirinya, berpikir egois untuk dirinya, bagaimana dirinya, bagaimana salatnya, bagaimana rumahnya, tidak. Tapi kita lihat lembaran-lembaran hikayatus sahabah, hayatus sahabah dipenuhi pengorbanan dan pengorbanan untuk sesama. Ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid, menjadi tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ingin menjamu tamu tersebut. Ternyata setelah dicek di rumahnya yang 9 rumah, tidak terdapat satu makanan pun yang bisa disuguhkan untuk tamu tersebut. Kemudian seorang sahabat ditawarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa tamu tersebut. Dan begitulah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan di rumahnya sesuatu menjamu tamunya, maka Nabi Muhammad menawarkan kepada sahabat untuk dibawa ke rumahnya masing-masing, dijamu atas nama tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada yang bawa 1, terkadang ada yang bawa 2 dan 3 dan seterusnya. Pada saat kejadian tersebut, ada seorang sahabat yang membawa tamu tersebut ke rumahnya. Sampai di rumahnya ditanyakan kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan untuk tamu kita? Ini tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata istri yang solehah tersebut? Wahai abang, tidak ada kecuali makanan hanya untuk anak 2 kita yang kecil. 1 orang besar untuk 2 orang kecil. Kemudian si suami mengatakan, wahai istriku yang solehah, aku membawa tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak bisa kita biarkan dia pulang dari rumah ini ke masjid dalam kondisi tidak kita jamu. Lalu bagaimana harus aku lakukan? Maka dikatakan, jamulah tamu tersebut dengan apa yang kita punya. Ketika kami sedang mau makan, aku pura-pura ingin makan, maka matikan lampu, pura-pura lampu rusak. Subhanallah. Begitulah skenario berjalan ma'asyiral muslimin. Hingga tamu tersebut makan kenyang tanpa diketahui bahwa tuan rumahnya tidak ikut makan. Tanpa diketahui bahwa anaknya dan istrinya pun tidak makan, kelaparan. Untuk apa? Untuk menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam hari turunlah ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nabi Muhammad diceritakan oleh Allah bagaimana pengorbanan seorang sahabat untuk merelakan berkorban atas nama dirinya, istrinya dan keluarganya kelaparan karena Allah demi menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bangga, Allah mensifati mereka mengorbankan kepentingan pribadinya demi tamu-tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah perdagangan yang lantabur, yang tidak pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Inilah gambaran kecil kehidupan sahabat salafun salih rahmatullahi alaihi, bahwa mereka hidup bukan untuk diri mereka. Mereka hidup untuk sesama, memberikan kebahagiaan kepada sesama manusia. Dan begitu Allah sangat mencintai perbuatan ini ma'asyiral muslimin. Maka dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disabdakan dalam beberapa teks yang berbeda, wallahu fi auni abdi madama abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba. Allah akan membantu seorang hamba bagaimanapun sulitnya. Allah akan memberikan obat bagi seorang hamba bagaimanapun sakitnya. Kapan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madama abdu fi auni akhi, selagi hambaku yang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya membantu saudaranya. Sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Inilah solusi dari Nabi kita Muhammad. Inilah formula menghadapi segala kehidupan yang penuh dengan kesusahan ini. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan juga sebagai solusi bagi kita semuanya, bahwa Allah menjamin melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membantu saudara muslim. Allah akan membantu hambanya selagi hambanya peduli dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua dari hadis ini, kita lihat bahwa Islam adalah agama yang musawat, agama yang sama hukum itu di hadapan Allah. Manusia itu di hadapan hukum sama. Tidak ada istilah tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak ada ma'asyiral muslimin. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa syarat untuk menjadi orang yang sukses, syarat untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah, bahkan yang terbaik, ahabun nas, berdasarkan tes Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, khairun nas, sebaik-baik manusia. Ternyata ini semua boleh diraih oleh siapapun ma'asyiral muslimin. Tidak harus menjadi orang yang kaya, tidak harus menjadi orang yang pintar sebagaimana menurut kita, tidak harus menjadi seorang pejabat, menjadi seorang menteri, seorang jenderal, seorang raja, bukan. Siapa saja yang ingin berbuat baik, maka diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menjadi manusia yang terbaik. Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi diriwayatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, iktanin khamsa qabla khamsin, ambillah kesempatan 5 perkara sebelum datang yang 5. Syababak, masa mudamu, ketika engkau masih kuat, ketika engkau punya energi, ide-idemu masih berlian, ingat itu, gunakan kesempatan tersebut untuk memberikan manfaat sesama manusia sebelum datang masa tuamu. Kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktam min khamsa qabla khamsin, ambillah 5 perkara sebelum yang 5. Setelah muda lewat, masih masa sehatmu, kata Nabi Muhammad. Ketika Anda masih sehat, gunakan kesempatan sebelum datang masa sakitmu untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya itu, untuk memberikan semangat kepada sesama manusia. Kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika masa muda telah lewat, sehat pun sudah lewat, masa kaya, Anda masih kaya, gunakan hartamu. Harta yang kau simpan kelak akan menjadi rebutan bagi ahli warismu. Jika ahli warismu orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, ahli sunnah, peduli dengan agama, engkau beruntung. Tapi jika tidak, engkau akan ditanya, akan diseret dengan asbab hartamu tersebut. Maka gunakanlah ketika Anda masih kaya, ketika Anda masih punya jabatan, untuk memikirkan agamamu, memikirkan orang lain.
Kemudian sallallahu alaihi wasallam seakan mengatakan, jika masa kaya sudah lewat, masa sehat pun sudah lewat, masa muda apalagi. Nabi Muhammad masih mengingatkan kepada kita, iktanim, gunakan masa faragh kita, masa kesempatan ini sebelum datang waktu sibuk. Dan jika sibuk pun sudah lewat, yang ada ngurusin sakitnya. Nabi Muhammad mengatakan, masih ada kesempatan masa hidupmu sebelum masa matimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakallah. Saya tertarik oleh jawaban seorang mu'allaf yang pernah saya tanya, ya akhi, Anda kan baru masuk Islam, sedangkan Anda sudah tua. Anda begitu semangat, begitu getol mengajak manusia kepada jalan yang benar, mengajak teman-temanmu kembali kepada Allah agar mereka masuk Islam. Apa resepnya? Apa yang berikan motivasi Anda? Dikatakan, Ustaz, Ana baru masuk Islam, Ana mu'alaf, amal saya sedikit, apalagi baca Quran saya. Saya jika beriktimat, bersandar kepada ibadah saya, salat saya, puasa saya, haji saya, dan seterusnya, bisa jadi saya masuk neraka, ya Ustaz. Loh, kenapa? Amalan saya belum tentu diterima. Benar juga belum. Ikhlasnya lagi. Karena itulah aku mencari sesuatu yang bisa menolongku nanti pada hari kiamat. Itu apa? Memberikan manfaat bagi manusia. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, jika Allah sangat memuji manusia membantu saudaranya, Allah berjanji melalui lisannya sallallahu alaihi wasallam membantu saudaranya, menyelesaikan segala urusannya, disembuhkan sakitnya, jika hamba tersebut menolong hambanya karena Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa la amsi ma'akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, yakni Masjid Nabawi syahran. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aku keluar dari masjid, meninggalkan i'tikafku untuk membantu saudaraku menyelesaikan urusan dunianya sampai selesai. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbu ilai, lebih kucintai daripada aku beriktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tinggi ma'asyiral muslimin memberikan manfaat kepada manusia, apalagi manfaat agama. Apalagi manfaat agama. Sebagaimana kisah kecil dari seorang mu'allaf itu. Dia ingin mempunyai sesuatu yang menolong dia nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Jika manusia mendapatkan manfaat darinya. Apalagi manfaat ukhrawi, manfaat bagaimana manusia diselamatkan dari jalan-jalan yang sesat, dari jalan-jalan durhaka kepada jalan-jalan ketaatan dan jalan yang lurus, yakni jalannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala berikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah punya sifat syakur, yang bersyukur, berterima kasih jika ada seorang hamba yang taat kepada perintahnya, yang menjauhi larangannya, apalagi yang membantu saudaranya, yakni membantu sesama hamba-hamba Allah, ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Memberikan manfaat kepada sesama ma'asyiral muslimin, tidak harus menjadi kaya, tidak dihalangi oleh umur, tidak harus menjadi tua dan dewasa. Siapapun bisa memberikan manfaat sebesar apapun yang kita bisa berikan. Inilah kesempatan kita. Karena itulah ma'asyiral muslimin, Islam mengajarkan kepada kita menumbuhkan rasa ihsas, rasa tanggung jawab dan peduli kepada lingkungan dan masyarakat, apalagi agama kita. Cukuplah satu ayat menggambarkan kepada kita tingginya memberikan manfaat kepada sesama manusia. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah bercerita kepada orang-orang yang selama hidupnya tidak taat kepada Allah, tidak peduli dengan Allah, meninggalkan seluruh perintah Allah, khilaf perilaku dan perbuatannya dan perkataannya dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqula rabbi, kemudian dia mengatakan, ya Rabb, ketika menjelang ajalnya datang, laula akhartani, Allahu akbar, ya Rabb, seandainya kau takhirkan saja waktuku, majalku ini ya Rabb, ila ajalin qarib, kepada waktu yang sedikit saja. Agar apa? Fa asaddaq, agar aku bersedekah, agar aku keluarkan hartaku, fa akum minas solehin, dan aku menjadi orang yang soleh.
Ma'asyiral muslimin, cukup ayat ini ma'asyiral muslimin untuk kita berpikir. Orang yang mau mati sadar dirinya dia tidak bukanlah orang-orang yang taat kepada Allah, tidak minta ditakhirkan untuk sholat, tidak diminta ditakhirkan untuk berpuasa, apalagi itu umrah dan haji, tetapi dia minta ditakhirkan agar diberikan kesempatan untuk bersedekah, memberikan manfaat kepada sesama manusia, karena nilainya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Islam menjadikan kita bukan orang egois, orang yang peduli, orang yang ada ihsas pada sesama kita. Banyak hal yang kita harus bela, banyak orang-orang yang harus kita bantu, banyak masyarakat yang harus kita pikirkan. Ma'asyiral muslimin, terlalu banyak PR untuk Islam ini, terlalu banyak PR untuk bangsa yang kita cintai, Republik Indonesia ini. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik dengan khutbah yang singkat ini manfaat, kemudian motivasi untuk sama-sama menjadi orang yang bermanfaat. Hidup akan menjadi hidup jika kita bermanfaat sesama manusia dan dikenang kemudian hari setelah wafat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wafaqana ma'ayakum, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin wa aqimus shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم